Tiba-tiba ibu-ibu ramai jadi konten kreator di Facebook. Kaget, jangan-jangan kita yang kudet loh. Coba cek timeline kalian. Ada berapa video ibu-ibu yang muncul? Dari resep masakan, DIY dekorasi, sampai trik belanja hemat, ibu-ibu sekarang makin eksis di dunia maya. Kira-kira kenapa ya tiba-tiba mereka pada betah bikin konten? Bukannya sibuk di dapur atau di pasar. Faktanya, tren ini bukan cuma iseng atau ikut-ikutan aja. Ada alasan lebih dalam kenapa mereka banting setir jadi konten kreator. Penasaran kan? Yuk kita bahas. Awal mula tren ini. Ada yang sadar nggak? Mulai kapan ibu-ibu kita ini mulai aktif banget di dunia maya? Sekitar awal pandemi, banyak dari mereka yang mau nggak mau jadi lebih dekat sama teknologi. Nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemu teman, semua jadi lebih sering pegang HP. Disitulah mulai muncul tren ini. Tapi, nggak cuma karena pandemi. Sekarang, Facebook nggak lagi cuma buat update status atau ngestok teman lama. Ibu-ibu ini ngelihat peluang di sana, peluang yang mungkin dulu mereka anggap nggak ada. Mereka mulai paham, kalau anak-anak muda bisa cuan dari internet, kenapa mereka enggak? Platform terjangkau dan ramah untuk ibu-ibu. Buat ibu-ibu, Facebook itu platform yang ramah. Kenapa? Karena simple, gampang dipakai, dan komunitasnya juga besar. Banyak grup ibu-ibu di sana, mulai dari yang hobi masak, tanam-tanaman, sampai jual beli. Facebook itu ibarat mall online buat mereka, tempat segala ada. Ditambah lagi, Facebook juga mulai serius ngedukung para konten kreator dengan program monetisasi, kayak AdBreaks. Jadi, buat mereka yang mulai coba-coba bikin video, bisa dapat pemasukan juga kalau view-nya tembus. Cuma modal HP dan paket data, mereka udah bisa eksis di media sosial. Dukungan komunitas and sense of belonging. Salah satu alasan besar kenapa ibu-ibu nyaman banget bikin konten di Facebook adalah sense of belonging. Mereka ketemu dengan komunitas yang saling support. Misalnya, mereka gabung di grup resep sehari-hari atau ide kreatif dekorasi rumah. Di sana mereka saling berbagi ilmu dan support. Rasa diterima dan dukungan dari komunitas ini bikin mereka makin pede untuk aktif nge-share konten. Di dunia yang kadang terasa semakin individualis, mereka menemukan rumah kedua di Facebook. Ekspresi diri yang sebelumnya tertahan. Kalau kita pikir-pikir, jadi ibu rumah tangga itu nggak mudah. Kadang mereka ngerasa terjebak di rutinitas yang sama setiap hari. Dengan jadi konten kreator, mereka punya panggung untuk nunjukin bakat, passion, bahkan suara mereka yang selama ini mungkin nggak terdengar. Ada yang jago masak, ada yang kreatif bikin DIY, atau bahkan jago curhat soal kehidupan rumah tangga. Jadi, Facebook ini semacam jalan keluar buat mereka untuk berekspresi, buat merasa diri mereka lebih dari sekadar ibu rumah tangga. Peluang cuan tanpa meninggalkan rumah. Tapi alasan terbesar, yes, cuan. Zaman sekarang, kebutuhan hidup makin tinggi, biaya sekolah anak naik, sementara penghasilan keluarga kadang nggak cukup. Dengan jadi konten kreator, ibu-ibu bisa bantu ekonomi keluarga tanpa perlu ninggalin rumah. Cuma modal konten menarik, followers makin banyak. Dan mulai ada brand yang tertarik buat kerja sama. Ada yang bisa jadi endorser produk makanan, alat rumah tangga, atau bahkan skincare. Mereka bisa cuan tanpa harus repot-repot kerja kantoran. Tren konten real life and kederhanaan. Kenapa konten mereka laku? Karena ibu-ibu ini kontennya relatable. Mereka nge-share kehidupan yang sederhana, yang bikin kita ngerasa, oh, ternyata yang lain juga ngalamin hal yang sama. Ya, ibu-ibu ini nggak pakai konsep yang ribet, apa adanya. Justru di situ daya tariknya. Followers ngerasa dekat, mereka merasa konten ini adalah bagian dari kehidupan nyata, bukan settingan. Misalnya aja tutorial masak yang simple atau tips hemat ala ibu-ibu. Nggak heran kontennya gampang viral. Tips and trick ala ibu-ibu untuk konten yang menarik. Mau tahu tips jitu ala ibu-ibu untuk bikin konten menarik di Facebook? Pertama, konten harus relatable. Jangan buat konten yang bikin followers ngerasa jauh. Kedua, jadilah diri sendiri. Nggak usah berusaha terlalu formal atau pakai gaya yang bukan kamu banget. Ketiga, konten harus interaktif. Tanyakan pendapat followers, buat mereka terlibat. Ini bikin mereka betah dan pengen balik lagi ke konten kita. Jadi buat kamu yang masih ngeremehin ibu-ibu di media sosial, mending rating deh. Mereka udah punya tempatnya sendiri, punya audiens setia, dan bahkan jadi inspirasi buat banyak orang.
Yuk, kita dukung mereka dengan nge-follow dan kasih komentar positif. Dan buat ibu-ibu di luar sana yang pengen mulai, ayo jangan ragu. Siapa tahu kalian adalah next content creator yang sukses di Facebook. Jangan lupa share video ini, biar makin banyak yang tahu alasan kenapa ibu-ibu sekarang pada eksis bikin konten.